Oke, kali ini gue akan ngasih tutorial gimana caranya membuat indikator pivot point menjadi sebuah EA. Kita langsung aja buka. Ini sekaligus latihan tutorial tentang signal kain kemarin ya. Oke, sekarang kalian harus punya indikator pivot pointnya ya. Oke, setelah itu kita klik, pakai settingan default aja. Oke, mungkin kita jangan pakai M15. Oke. So, di sini kita strateginya pakai strategi ini ya. Yang ini. Beli GPPUSD ketika harga candle close lebih dari 12610. 12610 itu adalah R2. Jadi ketika harga sudah mencapai R2, maka itu buy. Sell area. Jika GPPUSD ketika harga candle close kurang dari 1244, maka sell. 1244 itu adalah S2 ya, 1244. Jadi beli ketika harga mencapai R2 dan jual ketika harga berada di bawah di S2 gitu. Ngerti ya? Oke, pertama kita bikin itu dulu ya. Pertama kita harus di sini gue pakai EA RB MOV yang terbaru 1.10. Pertama, sebelum kita masukkan EA nya, kita harus catat dulu ya. Kita harus catat nilai buy dan sell-nya, oke. Nilai R2 itu berapa nilai ya? Dia itu kita bisa lihat sini, klik tuh. R2. Lihat ya. Seharusnya kalian sudah paham tentang nilai buffer ya. Kalau belum paham, kalian nonton dulu video yang paling awal tentang mencari tahu nilai buffer pada sebuah indikator ya. Gue anggap kalian semua udah tahu. Belinya R2, jualnya ketik S2. Pertama kita harus mengetahui dulu nilai buffer R2 dan S2 ini. Jadi kita buy R2 sama dengan nilai buy R2 itu adalah ini R2 nih ya. Kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti R2 itu 6. Sedangkan jual di S2, kita lihat 0, 1, 2. Berarti S2 itu 2. Oke. Nilai buffer R2 itu 6 dan jual itu S2. Oke. Nah, setelah itu kita klik export. Kita ulangi dari awal dulu aja. Ke indikator. Nama indikatornya apa? RB pivot. Ini RB pivot point. Kita RB pivot point. RB harus sama ya, pivot point. Nah, tadi apa? Buy R2 buy R2 itu 6, jual S2 itu 2. Berarti kita harus memasukkan nilai buffernya sesuai kondisi buy dan jual. Kalau bisa kita mau misalnya buy-nya di R3, ya kalian tinggal sesuaiin aja. R3-nya itu berapa? R3-nya 7. Berarti R3-nya 7 ya. Itu saya 7 gitu. Tapi karena kita pakai R2, ini 6. Ini contoh aja ya. Oke. Berarti buy-nya adalah 6 dan jualnya itu 2. Oke. Buy-nya itu 6, jualnya itu 2. Oke, si buffer OP biarin aja 1 enggak apa-apa. Lalu setelah itu apakah kita langsung bisa klik OK gitu? Apakah kita langsung bisa klik OK? Coba kita lihat. Nggak bisa. Kita nggak bisa langsung klik OK. Ini supaya tahu kita pakai evergreen nggak ya.
Oh, gak bisa pakai ini, di mana errornya gitu ya? Karena kita pakai mode signal appears. Ya seperti gue bilang, signal appears itu diperuntukkan untuk signal-signal seperti arrow ya, atau dot atau line gitu. Contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini nih. Ini dot nih. Ketika dot muncul maka sell, atau ketika dot bawah muncul maka buoy gitu. Nah, ini seperti dot ini nih. Ini untuk signal appears. Atau arrow seperti ini nih, arrow seperti ini nih. Nah, ini pakai signal appears. Ketika sebuah arrow muncul, maka dapat melakukan aksi, sell atau buy gitu. Atau seperti ini nih, ketika indikator ini berwarna biru, maka buy atau sell gitu. Nah, itu signal appears. Lalu selain signal appears seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan, kalau indikator ini kan pakai signal appears nih. Nah, tapi kalau misalnya lu maunya misalnya ketika harga sudah jatuh di sini nih, ketika harga sudah jatuh di sini, lu nggak bisa pakai signal appears. Ketika harga cross sebuah line ini nih, lu nggak bisa pakai signal appears. Pokoknya line chart aja gitu ya, line chart. Coba kita kesini. Nah, ini bisa pakai signal appears, tapi yang garis ini kan nggak bisa pakai signal appears. Jadi supaya bisa OP sesuai R2 dan S2, lu harus pakai bawahnya gitu. Kita perbesar dulu. Jadi kan kita maunya kan ketika harga lebih besar dari S2 dan S2 sama dengan buoy. Kalau harga lebih kecil dari ini R2 S2, maka sell. Nah, yang cocok yang mana? Yang cocok dari segini adalah yang ini nih, buoy. Bukan ini, tapi yang ini nih. Buoy jika bar lebih besar dari signal itu nilai buffer buoy. Jadi signal itu ini. Jadi buoy jika bar lebih besar dari 6, dan sell jika bar lebih kecil dari 2. Buoy jika bar lebih besar dari 6, 6-nya itu R2 ya, atau 6. Ini atau 2 gitu. Ngerti kan ya? Jika harga lebih besar dari R2, 6 sama dengan buoy. Jika harga lebih kecil dari S2 atau 2 buffernya, maka sell. Jadi lebih cocok ini nih. Signal itu buffernya ya. Nah, jadi klik OK. Lalu kita bedain. Nah, kan jadi nggak OP. Dia nunggu di perbatasan S2 atau R2 gitu. Kita tunggu. Oke. Belum. Tuh. Mulai kan. Nah, ini di S2. Ntar ketika dia di atas, nggak OP lagi tuh. Oke. Di S2 dia naik lagi. Dia open lagi di bawah S2. Sekarang kita cari yang buoy. Gue cari yang buoy dulu ya. Kita cari yang buoy, posisi buoy. Oke, dia nggak buka. Lihat harganya. Nah, ketika di R2, maka dia buoy gitu. Tuh. Tapi kalau dia turun di R2, dia nggak buka buoy, hanya di atas R2 aja gitu. Nah, terus gimana bang kalau misalnya R2 stop lossnya di R1 atau di S1 gitu? Ya sama aja. Misalnya kita mau berbalik ya. Berbaliknya itu contohnya kan SL buoy berarti apa? Berarti ketika keluar sell ya. Berarti keluar sell itu 2. Sedangkan SL sell ketika keluar buoy berarti 6.
gini kan, tutup close buoy ketika muncul signal sell itu kan 2, berarti harga sudah ada di area support 2 gitu. Dan close sell berarti buoy, karena nilai 6 nya itu buffer buoy gitu ya. Berarti kan ya gimana kalau mau close buoy ketika keluar sell dan close sell ketika signal buoy gitu. Sebenarnya sih gampang. Kalian di ini nih, di bagian ini, if there's opposite signal, kalian bisa mencet close all gitu. Coba kita contohin. Oke, kita cek. Kita percepat ya. Oke, di S2 dia sudah buka open sell. Oke, dia open lagi di bawah S2. Dan R2 nya tipis. Nah, tuh close. Close buoy. Oke. Ternyata dibuka lagi ya. Oke. Harga naik. Ini udah di close ya tuh. Berarti sini S2, berarti S2 dia buka buoy ini S2 ketika sudah mencapai R2 dia close, open buoy, turun lagi ke S2 dia close buoy, open sell gitu. Nah, ini nih open lagi tuh buoy. Jadi gitu ya. Dari sini S2 dia sell, naik gak kena R2, kena S2 lagi. Nah, di sini resisten keduanya dia kena di sini. Terus open buoy, kalau lihat di sini dia itu open buoy tuh, garis biru. Dia R2 open buoy, turun lagi, kena S2. Nah, S2 langsung OP. Nah, kena R2 nya di sini tuh, langsung open buoy gitu.